Saya Judi, di sini saya akan menjawab semua pertanyaan kalian. Bagaimana caranya memproses pernikahan dengan pernikahan campuran dengan warga negara asing sampai bagaimana cara mendapatkan visa dan izin tinggal di negara suami. So, singkat cerita, kami melaksanakan pernikahan di Indonesia. Sebelum itu, kami harus mengurus kartu keluarga suami saya yang ada di negaranya, yaitu di Mesir. Kita menunggu sampai dokumennya sampai di Indonesia. Setelah itu kita pergi ke Jakarta untuk ke kedutaan besar suami, Embassy of Egypt itu yang ada di Jakarta. Dan jika kalian ke sana untuk mencari surat izin nikah dari kedutaan, kalian harus datang berdua karena di sana akan ada sedikit wawancara apa benar kalian akan melaksanakan pernikahan, bagaimana status kalian, dan semuanya itu harus dilampirkan. Dan calon suami kalian itu harus melampirkan surat single. Jika jika calon suami kalian itu adalah sudah pernah menikah, dia harus mendapatkan surat izin dari istri pertamanya untuk menikah lagi, begitu. So setelah itu kita mendapatkan surat izin nikah dari Embassy of Egypt yang ada di Jakarta. Kita pergi ke Bali lagi untuk melaksanakan pernikahan. Setelah itu kita mendaftarkan pernikahan kita ke KUA. Itu kebetulan karena saya sedikit agak sibuk waktu itu, jadi saya berdiskus dengan suami, dan saya dan suami sepakat untuk melanjutkan prosesnya itu untuk menggunakan jasa dari orang ketiga. Nah, orang ketiga ini saat itu meminta ke saya berkas-berkas itu seperti kartu keluarga, surat single jika kalian masih single, dan akte cerai jika kalian sudah pernah menikah dan sudah cerai. Setelah itu dan akte kelahiran. Setelah itu kita daftar ke KUA. Kalau nggak salah daftarnya itu sekitar 200.000 ke KUA. Setelah itu kita melakukan pernikahan, dan saat itu karena saya seorang yatim piatu dan saya tidak punya wali nikah, setelah itu saya menggunakan wali nikah dari pihak KUA. Kebetulan waktu kita menikah itu di hari Minggu, lalu saya menggunakan wali nikah itu dari KUA. So saya membayar untuk menggunakan wali nikah itu sebesar 1.500.000 untuk menikahkan saya dengan suami saya saat itu. Setelah itu akad nikah selesai. Saya menunggu semua berkas-berkas selesai sampai kartu buku nikah kita keluar. Ini buku nikah kita. Ini tertera juga sudah semuanya seperti yang kalian tahulah semuanya. Terus setelah itu saya menunggu kakak saya yang baru keluar, status saya yang baru keluar. Setelah itu saya saya harus ikut suami saya pergi ke negaranya. Dan untuk mendapatkan visanya, kita sekarang ngomongin masalah visa ya. Jika kalau ada yang nanya lagi lebih detail untuk proses nikahnya, nanti bisa send message aja ke saya, nanti kita bantu saling sharing ya untuk mengurus visa. Ini juga kita sepakat karena kita waktu itu berada di Bali, dan untuk Bali ke Jakarta itu kalian tahulah seberapa jauhnya, dan kita memutuskan untuk menggunakan jasa orang ketiga juga karena saat itu juga kami sedikit sibuk. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan orang ketiga. Setelah itu kita harus melegalisir kartu nikah ini, buku nikah ini ke Kementerian Agama.
setelah Kementerian Agama kita harus apply ke Kemenhumham. Oke, Kemenhumham itu, dan setelah kalian apply dan semuanya prosesnya di approve, itu kalian akan mendapatkan seperti ini. Oke, dan mendapatkan stiker dari Kemenhumham. Setelah itu jika memang kalian sudah mendapatkan stiker seperti ini, itu kalian bisa scan barcode ini untuk memastikan jika buku nikah kalian sudah dilegalisir benar, sudah terdaftar atau tidak. Untuk kalau saya seperti itu, karena saya orangnya itu sedikit parnoan. Jadi apapun berkas yang sudah selesai, jika pasti saya cek dan saya lihat detailnya dengan baik, itu sudah terdaftar atau tidak, dan seperti itu. Setelah itu kita ke Kemenlu. Kemenlu itu kita bawa Kemenlu itu untuk legalisir juga. Kemenlu itu untuk legalisir juga, dan di sini juga sudah tersedia barcode-nya. Kalian bisa scan, di sana akan keluar kalau kayak di Kemenhumham itu juga akan keluar. Jika kalian scan barcode-nya, itu akan keluar nama suami dan nama penerjemah tersumpah yang mendatangani berkas-berkas kita. Begitu. Setelah itu setelah dari Kemenlu, kita bawa buku nikah kita, kedua buku nikah kita ke Kedutaan Mesir. Oke, Kedutaan Mesir untuk mendapatkan dilegalisir lagi di Kedutaan Mesir yang ada di Jakarta. Dan saat melegalisir itu harus kita sebagai pasangan yang suami istri yang mengapply itu harus hadir ke Kedutaan Mesir, suami aku maksudnya, suami kita. Setelah itu kalau nggak salah itu di sana saya bayar sekitar $153. $153 itu sudah include satu visa untuk ke negara suami. Visanya itu kalau nggak salah sekitar $12, dan sisanya itu untuk legalisir 3 dokumen itu. So, untuk legalisir sebelumnya itu di Kementerian Agama, Kemenhumham, dan Kemenlu itu kalau nggak salah saya habis sekitar $2 juta untuk melegalisir itu semua. So, setelah itu jika semuanya sudah beres, kalian akan mendapatkan stiker seperti ini dari legalisir Mesir. Dari Mesir seperti ini, dari Kedutaan Mesir. Dan jika sudah klub semua sudah selesai, itu kalian bisa ikut suami kalian ke Mesir. Oke, jadi saran saya untuk wanita-wanita Indonesia yang mau melaksanakan pernikahan untuk Mesir, dengan warga negara Mesir spesialitinya, saya harap video yang saya buat ini bisa membantu kalian untuk memproses semua dokumen-dokumen kalian agar menjadi sah di negara dan agama. Dan saya juga berpesan agar semua warga Indonesia yang mau menikah, sebaiknya kalian menikah secara sah dan legal, secara sah secara agama dan negara, karena itu menurut saya itu sangat penting untuk diri kita sendiri. Nanti jika kita punya anak, jadi anak kita punya status yang jelas, bapaknya jelas, dan semua kedepannya itu menjadi jelas, tidak akan ada permasalahan lagi karena semua sudah terdaftar dan legal di antara dua negara, karena ini menyangkut pernikahan antara dua negara. Jadi itu memang prosesnya sedikit agak ribet dan membutuhkan waktu, membutuhkan biaya yang menurut saya itu biayanya besar. Apalagi kalau misalkan kalian ngurusnya dari nol itu sendiri, mungkin biayanya bisa agak sedikit dipres, karena saya dan suami sepakat untuk menggunakan pihak ketiga, maka biayanya tinggi. Ya seperti itulah, yang namanya juga orang pakai jasa orang, ya kan.
at least semuanya sudah selesai. Setelah dari buku nikah itu sudah diterjemah di ini, di Embassy of Mesir, kita udah bisa ke negara suami di Mesir, seperti itu. So banyak juga dari pengalaman yang saya jalani, walaupun saya menggunakan pihak ketiga, tetapi proses-prosesnya hampir 90% saya tahu, karena setiap dia melakukan penerimaan ke tempat ini, dia selalu memberitahu kami prosesnya seperti ini, sudah sampai di sini dan seperti ini, dan selesainya seperti ini, begitu. So jadi begitulah kira-kira teman-teman. Dan untuk orang-orang yang sekiranya nyinyir, bilang nikah sama orang warga negara asing itu gampang, karena mungkin mereka itu tidak paham bagaimana prosesnya semua. Semua yang saya lalui itu tidak gampang ya guys. Itu benar-benar menguras emosi, energi, dan menguras uang. Seperti itu. So mungkin ada yang mau menikah dengan warga negara Mesir, kita masih bisa sharing-sharing. Mungkin ada yang tinggal di Mesir juga seperti saya, bisa send message, nanti kita bisa say hi ya. Itu aja sih dari saya. Nanti di next video saya akan spill berapa exactly budget yang saya keluarkan untuk mengurus pernikahan, dari stepnya, dari mengurus pernikahan, melegalisir semuanya sampai mendapatkan visa dan terbang ke Mesir bersama suami. Oke, itu aja dari saya.